Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami ucapkan kepadamu atas setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan Allah, kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun, dan ingin melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Dalam melakukan segala aktivitas kami, berkatilah kami Tuhan, agar kiranya kami seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, dan mampukan kami untuk melawan segala kehendak si jahat. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui renungan pagi hari ini, Tuhan menuntun dan membimbing kami di dalam menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita jemaat Tuhan yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi nas renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 22. Beginilah dikatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di bagasan ibana do nang hamu rap di pauliuli gabe parmianan ni debata di bagasan tondi i. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup di dalam kesatuan adalah sesuatu hal yang tentunya didambakan dan juga dikehendaki oleh banyak orang. Ketika kita hidup dalam sesuatu hal yang merujuk pada kesatuan, tentu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan firman Tuhan hari ini yang menyapa kita, di mana Paulus mengatakan bahwa betapa indahnya kehidupan tanpa tembok. Betapa indahnya kehidupan orang-orang tanpa pemisah. Oleh karena itulah Paulus memberikan gambaran yang indah tentang tubuh orang percaya yang dipersatukan di dalam bait suci Allah yang kudus. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak lagi orang Yunani, melainkan satu di dalam tubuh Kristus, di dalam bait suci Allah. Tubuh orang percaya yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus menjadi tempat tinggal yang disucikan, yang dikuduskan Allah, dan di dalam Dia tinggal Tuhan yang hidup. Artinya Kristus telah menyelamatkan sehingga Dia menyucikan tanpa tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi tembok pemisah, dan manusia merasakan kesatuan di dalam bait Allah itu. Manusia merasakan bagaimana hidup di dalam kesatuan itu. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah nats firman Tuhan pada saat ini mengajak kita dari Efesus pasal 2 ayat 22 ini mengajarkan bahwa setiap orang percaya tanpa memandang latar belakang sedang dibangun oleh Roh Kudus menjadi satu kesatuan rohani, yaitu melalui gerejanya sebagai kediaman Allah di bumi dengan Yesus Kristus sebagai dasar dan pusatnya. Karena itulah Paulus juga mengatakan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan. Di dalam Kristus kita menjadi tempat kediaman Allah dan bersatu padu di dalam bait suci Allah tanpa pemisah, tanpa ada yang membedakan, tanpa perbedaan. Dan nas ini juga menekankan pentingnya kesatuan umat, kehadiran Allah, dan pekerjaan Roh Kudus dalam membentuk gereja sebagai bait rohani, dan gereja itu adalah kita. Dan dalam hal inilah Paulus menjelaskan bagaimana melalui Yesus Kristus
semua orang percaya, baik Yahudi maupun Yunani, disatukan menjadi satu umat Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudari yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, kita menjadi satu. Melalui hubungan yang hidup dengan Kristus. Tanpa Kristus tidak ada kesatuan, tidak ada pembaharuan rohani, dan tidak ada kediaman Allah. Dan di dalam itulah kita dibangunkan melalui pembangunan rohani yang terus masih berproses dan agar menjadi bangunan yang sempurna. Dan tentunya dasar dari bangunan itu adalah Yesus Kristus. Karena itulah ketika kita sudah dibangun, maka diri kita menjadi tempat kediaman Allah. Dan kita, komunitas orang percaya, satu padu di dalam bait Allah. Dan ketika kita menjadi satu dengan Allah itu, dengan Yesus, maka kita ada di dalam roh itu juga. Oleh karena itu, marilah kita berhenti membangun skat-skat di dalam kehidupan orang percaya. Bangunlah satu kesatuan di dalam Kristus, karena Yesus menghimbau kita agar menjadi satu kesatuan tanpa perbedaan, karena kita telah menerima anugerah dari Kristus itu sendiri, dan kita dibangun bersama menjadi tempat kediaman Allah, yakni menjadi gereja yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.